Record. Oke. Rekaman untuk week ke-6. Materi hari ini bikin bumper. Ini contoh bumpernya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Bumper program berita liputan 6 petang. Dari TV mana tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah file After Effects-nya. Jadi ini file asli After Effects-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini cuma 5 detik. Terus ya terdiri dari beberapa layer-layer ya, tentu saja. Dan hari ini cukup menantang nih, cukup challenging saya pikir. Terutama kita akan belajar hal baru lagi hari ini, yaitu menggunakan spotlight dan teks yang mempunyai efek 3D seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini sebenarnya ada beberapa layer ya. Ini terutama yang ini layer glassmorphic background. Ini adalah pre-composition layer, yang berarti dia ada layer di dalamnya. Ya, ini saya double klik tadi, terus kita masuk ke composition yang namanya glassmorphic background. Jadi ini backgroundnya. Jadi kita nanti akan buat background seperti ini. Ya, ini background kita. Terus di dalamnya Pak, maaf, lagi. ini aksesnya udah ada di learning? Belum, nanti saya kasih sebentar. Kita nanti akan kasih tahu asetnya apa saja. Ini akan membuat kalian terkejut. Jadi ini ada layer-layernya lagi ya. Terus di layer-layernya lagi, di sini selain ini background, terus ini peta, dan adjustment layer, di sini ada pre-composition layer lagi, namanya glass map. Ya, ini ada satu glass map, saya double klik, nah masuk ke sini. Jadi kalau kalian perhatikan, itu ada 3 pre-composition. Sorry, 2 pre-composition dan composition akhir ini. Jadi ini ada glass map, glassmorphic, lalu ke TV bumpernya. Nah, inilah tahapan yang akan kita lalui, 3 tahapan ini. Jadi kita akan mulai dari glass map, glassmorphic background, kemudian ke TV bumper. Oke, jadi ada 3 tahapan, makanya ini saya nggak kasih teori atau apa-apa, kita akan langsung gas. Semoga 1,5 jam cukup waktunya. Oke, ini tadi saya ngerjain di kelas J, warnanya jelek banget. Saya tidak mengaplikasikan teori yang ada di kelas color theory semester lalu. Nanti kita ubah ya. Kita close dulu ini. Tapi kemarin saya bikin di kelas I kalau nggak salah ya. Kelas I mana ya? TV bumper kelas I. Ya lumayan lah warnanya agak mendingan. Warna Ukraina. Biru sama kuning. Hari ini kita coba pakai warna apa ya? Kalian nanti bebas mau bikin warna apa. Nah, pertanyaan Chris tadi, asetnya belum saya taruh di e-learning karena saya taruh di kolom chat. Jadi kita di sini cuman sederhana sekali. Sebenarnya nggak akan bikin kalian terkejut. Kita hanya akan menggunakan, mana nih? Bentar. Chatnya mana ini dia? Kita hanya akan menggunakan satu materi ini. Jadi materi ini, peta dunia ini. Selainnya itu semua murni dari After Effects. Ya. Kita hanya akan menggunakan aset yang dari luar, bentuknya PNG ini cuman world map transparent PNG ini. Itu sudah saya upload di kolom chat, silakan download, kalian nanti akan pakai itu semua ya. Ya, jadi kalau kalian lihat lagi di sini ya, ini ada beberapa elemennya ya, cuman itu doang yang dari luar. Nah, gimana bikinnya? Nah, kita akan bikin sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mulai? Oke, saya anggap nggak ada ya. Kita akan mulai. Nah, tahapannya tentu saja kita akan mulai dari sini ya, dari sebelah kanan ini baru ke sini ya. Kita akan bikin glass map dulu, kemudian glassmorphic ini, kemudian ke TV bumper. Kita akan bikin composition baru seperti biasa. Kita bikin yang pertama namanya glass map.
kelas A. Ini biarin aja. Ini tolong teman-teman ganti frame rate-nya ke 25 ya. Jadi mungkin default-nya adalah 29,97. Nah, kalian nanti ganti ke 25 aja, biasakan ke 25 karena nanti di UTS kalian akan menggunakan yang 25 frame per second. Nggak terlalu kelihatan, tapi ya supaya seragam aja. Duration cukup singkat, jadi 5 detik. Kita pakai 5 detik aja. Background color biarin aja. Oke. Sudah nih ya. Kosong. Nah, kita akan mulai bikin seperti ini. Kita mulai tentu saja dari solid ya. Kita akan bikin solid seperti itu tadi. Terus warnanya apa ya? Kita masih pengen merah putih nih. Biru merah putih aja lah. Kita pakai merah. Oke, merah. Terus kita akan menggunakan beberapa efek yang ada di sini. Oke, tunggu dulu. Jadi kalau kalian mau lihat di sini ya, mod. Ini ada beberapa efek ya. Di sini ada efek fill, linear wipe, dan CC light sweep. Creative Cloud Light Sweep ini punyanya Creative Cloud. Jadi ini ada 3 efek yang akan kita gunakan untuk membuat efek seperti ini. Jadi efek kayak apa sih, glassy gitu ya, kilau kaca gitu. Oke, ini awalnya seperti ini. Silakan bikin seperti ini. Kalian boleh pakai fill, boleh enggak. Ya, terus saya akan menggunakan apa tadi, lupa namanya. Linear wipe. Kebanyakan wipe ternyata di sini. Linear wipe. Oke. Kita tinggal drag and drop aja. Di sini bisa, di sini juga bisa. Spread. Nah, ini kalau linear wipe seperti ini biasanya secara otomatis dia akan nyala ya. Ini apa namanya? Nah, seperti ini ya. Apa itu namanya? Transisinya ya. Tapi kita di sini matikan aja. Karena kita nggak akan pakai transisinya. Jadi yang mau kita pakai adalah settingannya ini, apa tuh namanya, pengaturannya untuk bikin seakan-akan dia nge-wipe miring gitu tadi. Kita bisa bikin 45. Minus 45, ya ini aja, atau minus 60. Ya, ini aja. Transition completion, kita tarik sampai ke sini. Oke, segini aja dulu ya. Kita bikin yang ini aja, genep-genep aja, 50. Oke, sudah. Terus kita akan tambahkan yang namanya tadi ya, light sweep kalau nggak salah. Ini dia, light sweep, generate light sweep. Oke, drag and drop. Dan ini kelihatan ya, ini light sweep-nya di sini. Nah, ini kita bisa atur di sini. Terus apa itu settingannya, width-nya. Ini kita biasakan apa tuh namanya, derajatnya atau ukuran-ukurannya itu pakai angka-angka yang genap ya, jadi supaya enak kalian nanti aturnya. Oke, ini saya tambahkan 100, terus ini edge intensity-nya saya tambahkan 100, terus edge thickness-nya 20. Kebalik ini, sini saya harus putar ini 60. Saya maunya, nah ini kayak gini nih. Ini yang saya mau. Berapa tadi berarti? 100 berapa nih? Minus untuk 180. Enggak. Berarti 150. Enggak juga. 100. Enggak enak. Dan ini saya otomatis manual aja. 128 nih. 125 gitu. Nah, ini oke. Edge thickness-nya ini terlalu tebal, kayak 10 aja. Oke. Ini width-nya saya pertebal lagi. Oke. Shape-nya bisa kalian ubah-ubah. Kayaknya enakan yang tadi apa tuh? Linear. Oke.
Ya, ini jadi kelihatan kayak apa sih, kinclong gitu ya. Kalian juga bisa ubah nih warna apa tuh lampunya, light-nya. Jadi supaya kelihatan kayak gini lah. Ini warna-warna Iron Man. Red and gold. Dah, ini kalian bisa atur-atur juga, kalian mau atur seperti apa. Tapi kita udah sampai sini. Oke. Ini tahapan pertama ya. Tahapan kedua tentu saja kan tadi di sini ada 2 ya. Jadi kita bikin 2 aja. Gampang bikinnya, tinggal copy and paste saja. Nah, ini di sini kalian perlu baru tambahkan fill karena kita untuk ubah warnanya ya. Saya akan ubah dia warnanya, baru drag and drop sini jebret. Mana kau? Fill-nya saya mau ubah warna abu-abu. Oke, nah ini nggak kelihatan, nih perlu digeser ya. Nah, itu dia. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini web-nya. Kok nggak kelihatan? Oh, ini harus di atasnya. Oke. Jadi urutan ini pun harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau ini nggak urut, kayak tadi di sini nih, jadi nggak kelihatan itu apa, light sweep-nya. Karena ketutupan sama fill-nya. Oke, ini nyalakan. Sip. Ini saya geser lagi sedikit. Yang ini juga saya geser sedikit. Sudah. Jadi kita akan bikin 2 gini ya, bertolak belakang. Ya udah, kita sama seperti tadi, tinggal copy and paste saja. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Jadi seperti biasa, kalian perlu memberi namanya dia yang rapi ya. Jadi ini tadi apa tuh? Oke, ini red depan. Ini white belakang. Ini perlu kita ubah dulu, kita setting dulu ya. Terus kalau mau setting ya udah tinggal geser aja. Nah, itu udah muncul kan. Terus kita bukan scale, rotation, kita putar aja. Ya. Putar 180 derajat. Terus ini berarti tadi apa? Nah, ini tadi tinggal dibalik aja. Ini red depan kanan. Ini red width. Red depan kiri. Males nih, ada gangguan pekerjaan. Bentar ya. Saya matikan dulu handphone. Oke. Di sana mana red depan kanan, red depan kiri. Terus ini red depan salah. Ini harusnya white belakang kanan. Ya gitulah. Karena ada gangguan handphone tadi bikin nggak fokus. Ini red depannya kita mundurin dikit. Yang ini kita majuin dikit. Oke, segini. Ini juga dimundurin lagi lah. Mundur kau. Mundur juga kau. Oke. Udah, lumayan lah, lumayan elegan. Nggak tahu nanti jadinya kayak gimana. Soalnya tadi bikin di kelas yang lain, nggak terlalu bagus hasilnya. Gimana ngajarin itu color theory. Oke, kita sudah selesai di sini untuk menyusun aset-asetnya ya, aset-aset untuk kelas map ini. Dan kalau kalian perhatikan di sini ya, dia ya apa-apaan tuh? Oh, ini ada solid. Kayak tadi ke paste. Dia mundur seperti itu ya, dia bergerak mundur. Ini nggak rapi lagi. Dia bergerak mundur seperti ini tadi. Set, gitu kan. Nah, kita berarti perlu gerakan dia. Dan kita gerakannya ya ini aja, apa namanya, manual aja gitu, kayak biasanya. Kita mulai dari yang ini, kita di sini set, nyalakan ini, jebret,
turunkan ke sini, mundur sampai sini aja ya. Oke, yang ini juga belakang sini. Ini agak mundurin dikit aja ke sini. Ke sini mundur juga. Oke. Jadi dia urut gitu. Set. Kurang salah dikit ya. Ya, oke. Begitu ya. Ini juga satu persatu. Break sampai ke mundur dulu. Ini juga nyalakan, mundur lagi. Sip. Oke, nah ini agak kurangnya harus sebelah sini. Jadi kayak biar mundurnya itu berurutan. Oke. Ini tahapan pertama, ya. Jadi teman-teman silakan, mungkin ada yang ketinggalan atau gimana, boleh bertanya di tahapan yang pertama dulu ini. Jangan lupa save. Aman semuanya? Keren berarti kalau aman semuanya. Oke, sudah ya. Ini saya lanjutkan loh. Pak. Ya. Biar arah animasi nggak terbalik gimana, Pak? Arah apanya? Ini saya kan bikin, tapi dia nge-slide-nya bukan keluar, malah ke dalam. Oh, pasti itunya ya, apa? Linear wipe-nya ya? Iya. Ini udah di setting. Ini udah. Udah, Pak. Wipe angle-nya itu dikasih minus. Minus ya? Ya. Udah, Pak, bener. Minus Benar. 60. Bener Iya. nggak? Ketemu nggak? Iya, Pak. Salah. Minus 60. Tapi belum sesuai. Belum. Transition completion-nya udah. 50 kan? Ya. Iya, Pak, sama. Harusnya itu aja sih. Nggak ada yang lain lagi. Apa yang terjadi? Harusnya itu aja. Cuman 50 sama minus 60. Nih. Gimana? Masih belum ketemu? Coba aku ulang lagi deh. Ya. Iya, Mau share screen? Mau share screen atau kebalik. gimana? Nggak usah, Pak. Aku ini aja sendiri Udah. coba. Oke. Oke. Ya, coba diulangin tahapannya, mungkin kayak ada yang kelewat atau kepencet gitu. Karena sebenarnya ya ini sederhana ini ya settingannya. Transition completion-nya 50%, wipe angle-nya 60, minus 60 derajat. Oke. Ada lagi? Selain Johan? Oke, kalau nggak ada, ini saya lanjut ya ke Glassmortic background. Nah, ini glass map-nya tadi tentu saja nanti kalian akan import ke sini. Terus ada tambahan background, terus tambahan si map-nya itu ya. Nah, ini kita akan bikin seperti tadi, new composition, terus kita akan bikin Glassmortic background. Oke, jebret. Terus tadi yang mana tadi? Mana kau? Glass map kelas H, tarik aja ke sini. Jebret, dah. Dan ini dia jadi pre-composition ya. Jadi bisa kalian tarik aja, terus dia akan bekerja sesuai dengan apa yang tadi kalian sudah bikin. Kemudian world map-nya taruh di atasnya. Terus kita perbesar skalanya sedikit supaya ya enak. Terus kita pakai fill ya, sama seperti kemarin kalian sudah biasa pakai itu kan. Nah, ini sudah merah. Terus saya pakai warna apa yang oke? Biru, merah, ungu, hijau. Merah dan hijau itu apa tuh kemarin? Complementary. Tadi gagal sih bentuknya, nggak karuan.
Kita coba lagi di sini. Oke, kita sementara pakai warna hijau, tambah background juga ya. Backgroundnya solid. Ini saya bikin merah agak tua. Atau warna emas. Bagusan yang mana ya? Warna emas itu mana? Kayaknya ini. Kayaknya. Iya kan? Wait. Taruh belakangnya. Nggak bagus. Warna merah tua aja lah. Warna merah tua aja. Oke. Hijaunya bikin orang, tapi ya udahlah, biarin aja. Terganti kuning aja ya. Ini warna emasnya aja ya. Ya, itu dia. Mana kau warna emas? Nah, ini kan keren. Agak terang dikit emasnya. Oke. Keren. Lumayan keren. Oke, siap. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada beberapa layer tambahan ya. Ada adjustment layer 1 dan adjustment layer 2 gitu. Terus glass map-nya di sini dengan menggunakan blending mode-nya overlay. Nah, kita coba pakaikan di sini ya. Ini belum dikasih nama ini tadi ya. Ini bisa diri-ini nggak sih? Nggak ada ini. Ya udah nanti aja lah. Ini harusnya glass morphic background kelas H. Kita ubah blending mode-nya. Jadi kalau teman-teman di sini belum nemu ini ya, apa Windows untuk blending mode, klik kanan aja column, terus kalian cari itu di sini ada modes pakai S. Nah, itu kalian nanti akan menemukan ini. Ini sama persis seperti kayak di layering Photoshop gitu. Jadi untuk bikin apa dulu itu? Kalau kalian mau menggabungkan beberapa layer terus supaya kelihatan lebih menyatu gitu, bisa menggunakan ini. Kita akan pilih overlay. Nah, ini kelihatan di bawahnya nih, kita harus taruh di atasnya. Oh, salah. Saya salah mengklik. Harusnya yang ini yang overlay. Oke, guys, keren. Makin keren aja. Tapi tadi abu-abunya nggak kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini kalian bisa melihat. Ya, itu kelihatan kayak efek kacanya tuh di sini. Ini malah jadi kayak negara RRC nih. Tiongkok. Warnanya warna Tiongkok. Ya udahlah. Atau warna ini ya. Warna Imlek. Oke. Terus kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ini ada adjustment layer 1 dan adjustment layer 2, kita buka ya. Di sini ada beberapa efek. Yang pertama ini motion tile dan displacement map. Kemudian yang kedua ini ada efek yang namanya mosaic gitu. Jadi kalau kalian cek ini yang motion tile ini nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin kalau dia gerak baru kelihatan. Tapi kalau ada displacement map ini mulai ini ada kelihatan ya. Jadi efeknya itu kayak displace karena adanya glass tadi, adanya layer kaca gitu. Ini ada efek mosaik. Jadi kalau kalian perhatikan ya, itu ada bikin dia mosaik gitu. Nah, kita akan bikin itu. Klik kanan, new, kemudian ke adjustment layer. Udah, klik aja. Terus ntar kita, jadi ini fungsinya kayak juga di Photoshop, adjustment layer itu kayak layer yang bisa kita ubah-ubah gitu. Bisa kita tambahkan efek-efek yang kita mau tanpa mengubah tanpa mengubah layer yang lain gitu, tanpa mengubah file aslinya. Jadi kayak dia jadi semacam tambahan layer gitu. Kita tadi akan mulai dengan mosaik dulu. Oke, yang stylized ya, jangan yang sintetik, tapi yang stylized, tambahkan mosaik, drop ke sini, jebret, ya dia akan kayak gini. Nggak usah kaget, kita tinggal atur aja di sini, ini bikin 30, horizontalnya, vertikalnya bikin 25, dia akan ya udah mulai kelihatan kan. Ini kalau kalian mau bikin kabur-kabur atau muka kabur atau nama di sensor atau apalah, gambar di sensor, kalian bisa menggunakan ini di After Effects. Terus kalau kalian perhatikan di sini, dia overlay lagi. Gitu. Jadi kita akan buat dia overlay di atas efek yang tadi. Nah, ini udah kelihatan kan? Udah mulai keren lagi. Nah, kalau kalian perhatikan, itu di sini dia juga bergerak. Nah, nanti kita akan gerakan yang terakhir ya. Yang sekarang kan saya buat adjustment layer yang lain. Ya, adjustment layer yang lain ini untuk yang displacement map tadi, displacement map ya, ini untuk
distort ya. Dan ini udah biarin aja displacement-nya, ini dia kita harus kasih source-nya di ini tadi, PNG tadi ya. Oke. Dari PNG tadi sudah seperti itu aja. Kayaknya dia juga normal ya. Normal atau overlay ya? Normal ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita tinggal gerakkan dia aja ini. Gerakan ini dari kiri ke sini. Stop. Gerakan sampai detik keempat. Biasakan sampai detik keempat karena detik di paling bawah belakang ini nanti untuk tempat dia apa namanya? Teks yang terakhir, the title yang terakhir. Jadi tinggal dikerain aja. Oke. Dah, jangan lupa save. Ini dia dah. Ya, itu dia background yang kita kejar. Oke. Sip. Oke, sudah ini tahapan kedua, ini sudah selesai. Ada yang mau bertanya, ada yang ketinggalan? Aman semuanya? Saya Pak. Ya, Imam, gimana? Gimana ya Pak? Tuh, suaramu patah-patah. Nggak tahu nih internet saya atau internetmu. Coba ulangi lagi, atau kalau enggak, ketik di kolom chat. Kayaknya internet saya deh. Yang adjustment layer pertama mozaik. Oke. Jadi saya ulangi ya yang mozaik tadi ya. Jadi itu mozaik itu cuma untuk memperlihatkan ini tadi. Ini kayak gini-gininya. Jadi kayak ada efek atau efek mozaik. Fungsinya apa juga saya nggak tahu. Mungkin hanya untuk estetis saja. Oke, saya ulangi ya untuk yang mozaik. Ya ini belum ada mozaiknya. Terus kita klik kanan, kemudian new, terus ke adjustment layer. Dan ini bikin adjustment layer biasa aja. Jadi adjustment layer itu hampir kayak nol ya. Dia layer kosong itu yang bisa kita tambahkan macam-macam. Nah, kita akan tambahkan efek mozaik di sini. Mozaik, bukan yang sintetik ya, yang stylized. Tarik ke sini, jepret. Nah, dia akan seperti ini ya otomatis, cuman kalian perlu setting ini bikin 30. Makin banyak angkanya, dia mozaiknya akan makin kecil gitu. Dah. Terus kemudian tinggal di setting aja ke overlay. Udah selesai. Begitu, teman-teman. Tadi saya kurang, iya, biar ada bayangan-bayangan. Oke. Gitu ya. Ada lagi sebelum saya melangkah selanjutnya? Ini jam 13.52. Oke, saya teruskan dulu ya. Ini kalau nanti break berarti kan harus mati, nanti lanjut lagi. Gak enak banget. Tapi nanti rekamannya jadi satu ya? Ada yang tahu nggak? Saya lupa deh. Oke, saya lanjut ya. Ini masih ada waktu. Kita akan lanjut masuk ke TV bumper. Jadi ini sudah dari tahapan 1 ke tahapan 2 sudah selesai. Cukup cepat ternyata. Tadi di kelas yang lain tadi kayaknya agak lambat. Ini glass map selesai. Glass morphic ada yang kelewatan nggak ya? Yang motion tile ini nggak saya bikinkan karena nggak terlalu penting. Jadi ya udah. Ini hasil kita. Warna RRC. Glass morphic background sudah selesai. Ini saya kasih nama yang bener lah, glass morphic background. Ya, glass morphic background kelas A.
Oke. Sip. Kita akan bikin lagi composition, new composition, terus kemudian ini TV bumper kelas H. Oke. Nah, ini tadi tinggal tarik aja. Udah, ini kita akan gunakan ini sebagai background-nya ya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini ada beberapa elemen lagi ya. Jadi elemen ada sekitar 5 elemen, ini 1, 2, 3, 4, terus 5 dan 6 itu sebenarnya adalah kamera dan lighting. Jadi kalian mungkin perlu perhatikan ya, walaupun di sini nggak terlalu kelihatan, tapi ada 6 elemen lagi. Di sini kalian bisa lihat nih ada glare-nya juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dengan ini ya, tapi ini saya nggak hitung ini 0 ini ya. Jadi ada 6 elemen yang harus kalian tambahkan di sini. Nah, yang pertama, yang paling gampang ini saya akan tambahkan si apa itu? Apa namanya itu tadi? Peta dunia ya. Terus sama seperti tadi, kalian perlu tambahkan fill ke si peta dunia itu supaya warnanya ya bisa kalian atur. Saya akan pakai warna emas lagi kali. Oh, kuning aja ya yang lebih terang gitu. Biar kontrasnya oke. Oke. Sip. Kuning terus. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kan dia bentuknya udah bola dunia seperti itu ya. Nah, gitu juga pakai yang tadi gitu. Ada satu efek yang namanya sphere. Ini ya, perspektif. CC sphere. Bukan yang VR ya. Jadi kita akan drag and drop ini ke sini, dia akan otomatis bikin bentukan bulat seperti ini. Nah, ini juga menarik lagi. Ini saya akan geser sedikit. Taruh di sini ya supaya enak dikit. Ini perbesar dikit. Oke. Terus ini ada beberapa settingan-settingannya di sini. Nah, ini ada radius, ada offset, ada render ya. Ini terutama yang render ya. Jadi kalau rendernya full itu depan belakang itu kelihatan gitu. Tapi kalau cuman outside atau inside, jadi kalau outside dia cuman depannya aja. Terus kalau inside itu nah dalamnya aja gitu. Jadi kalian bisa melihat bola dunianya itu dari depan dan belakang kalau menggunakan full. Taman di sini kita cuma pakai yang outside aja cukup. Terus kita bisa atur nih lightingnya, ini kan nggak enak banget nih lightingnya, kita taruh yang bawah aja, taruh pura-puranya. Nah, ini ada di bawah, light height-nya diperbesar. Oke, light direction-nya ya segini aja cukup. Light color-nya juga bisa diganti, tapi nggak akan saya ganti. Light intensity-nya ini saya terangkan dikit, bikin 125. Oke, dah. Terus kalian bisa ke rotation ini ya. Jadi ini ada rotation, ini ada XYZ rotation. Jadi kalian bisa memutar-mutar si bola dunia ini seakan-akan dia kayak 3D gitu. Ya kan? Ya. Atau yang X juga bisa, tapi nggak tahu dunia kita tuh berputar bentuknya kayak gimana sih. Katanya sih miring ya. Kayak yang ada di atlas-atlas di perpustakaan tuh. Dia agak condong gitu. Oke. Ini untuk bola dunianya ya. Kita simpan dulu. Setelah ini kita akan coba fokus untuk bikin liputan 6 petang ini. Daripada kepotong break, kepotong break ya, kita break dulu aja ya. Ini kalau break saya matikan nanti gimana ya? Nggak tahu lah, kita coba aja ya. Oke, saya coba pause kali. Mana kau? Pause rekaman mana kau? Pause recording. Oke, ini saya akan pause recording. Oke. Jadi berhenti di sini ya, berhenti di bola dunia ini. Kita simpan dulu bola dunia. Terus saya akan bikin teksnya ya, liputan petang tadi. Jadi new, kemudian teks. Saya akan bikin liputan petang. Ini gede banget, kita kecilin sampai 300 lah. Ya, 300 kegedean maksudnya. 250. Oke. Saya akan bikin 250. Oke, kita fokus dulu di sini ya. Ini saya umpetin dulu juga. Ini saya kunci. Biasakan kerja seperti itu ya. Jadi kalian akan lebih teratur gitu. Yang lainnya nggak terganggu. Jadi fokus di satu
layer, satu aset atau satu elemen. Nah, kalau kalian cek di sini, ini sebenarnya ya teks biasa, cuman ada beberapa efek-efek yang berada di dalamnya, termasuk bevel edges dan geometry options ini. Jadi nanti kalian akan mencoba untuk mengaplikasikan efek-efek itu tadi. Yang pertama kita akan aplikasikan satu efek yang namanya bevel edges ini. Ya, ini kita drag and drop ke situ seperti biasa. Terus nanti kita akan atur ya bevel edges-nya ini di sini, terutama untuk keperluan thickness-nya ya. Thickness-nya kita sesuaikan di sini aja, saya juga nggak hafal. Oh, ini sama semua, ini cuma light intensity-nya kayaknya yang dinaikkan. Oh, sama juga, berarti nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kita harus nyalakan 3D-nya ini ya. Jadi 3D layer efeknya ini kita harus nyalakan dulu, jebret. Terus kalau sudah, dia otomatis di bawahnya akan muncul geometry option. Ya, jadi ini akan geometry option. Nah, ini untuk teman-teman yang baru, yang belum pernah menyalakan efek ini, kalian nanti akan muncul tuh pop-up gitu, menanyakan nanti file 3D-nya akan dirender dalam bentuk menggunakan plugin apa gitu. Jadi nanti akan ada plugin ini ya, Classic 3D atau Cinema 4D. Silahkan pilih yang Cinema 4D. Jadi biasanya kalau kalian sudah menggunakan Adobe After Effects 2019 ke atas, kalau nggak salah, 20, 21, 22, ini sudah ada Cinema 4D. Kalau 2019 ke bawah, saya nggak yakin ada Cinema 4D. Jadi ini tolong diklik, terus ini diubah menjadi angular. Ya, diubah menjadi angular supaya dia nanti akan punya dimensi gitu, jadi kayak bold gitu, jadi ada ketebalannya lah begitu. Terus ini saya lupa kalau nggak salah ini diatur, ini 2,2. Nah, ini extrusion depth-nya ini diubah. Ini bevel depth-nya 2 aja nggak masalah. Extrusion depth-nya kita akan ubah menjadi 35, jadi supaya dia, nah ini makin tebel gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian mau transform ini, terus kalian mau cek ini, ya sebenarnya dia sudah 3D, cuman dia belum kelihatan dimensinya ya. Karena apa? Karena kita belum tambahkan lampu. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lampu. Jadi, kalau kalian yang belajar 3D animation ya, atau kemarin kalian belajar basic drawing, untuk menggambar bentuk ya, jadi untuk kelihatan 3D, kelihatan ada dimensinya itu kan selalu saja harus ditambahkan lampu. Entah dari mana lampunya, sebelah kiri atau sebelah kanan, terus akan membentuk satu bayangan kayak gitu kan. Ya semacam itulah, seperti itu. Jadi konsepnya itu yang kita pakai itu sama di mana-mana. Mau itu basic drawing, mau itu 3D modeling, pakai software Maya, software Blender, 3ds Max. Jadi sama semua. Di After Effects pun seperti itu. Oke, ini saya simpan dulu. Liputan 6-nya saya akan bikin yang teks baru 6 ya. Ini saya akan geser dikit. Terus aduh. Blok. Ini kita perbesar, bikin berapa tadi? 500. Ya, 500 saja. Oke, turunin dikit. Sip. Terus tadi ya seperti yang biasa tadi, seperti yang liputan petang tadi, kita tambahkan bevel edges-nya, jebret. Terus nyalakan ini apa? 3D-nya. Ya udah 3D seperti itu. Cek geometry option-nya. Terus tadi ubah menjadi 35. Udah, kalau sudah 35, cek lagi apakah dia sudah 3D atau belum. Wait, salah. Tadi apa sih? Oh, Z-nya nggak ada. Apa yang terjadi? Oh, ininya belum dinyalain. Angular-nya. Sama aja. Z-nya kok nggak muncul. Di liputan petang tadi kayaknya ada deh. Z-nya ada kan? Ini dia kok nggak ada.
Oh, ini di sini. Bukan. Kok aneh? Tapi dia udah 3D. Ini kan dia udah 3D. Tapi kalau rotasi Z-nya nggak nyala dia. Nggak tahu. Semoga nggak jadi masalah nanti ya. Kalau ada masalah ya nanti kita ulangi lagi. Oke, udah jadi ini. Terus saya mau ubah warnanya sedikit lah, nih liputan petang nih. Nah, kalau kalian mau ubah warnanya kita nggak bisa pakai fill ya, tapi kita pakai karakter di sini. Ini saya ubah pakai warna abu-abu begitu atau agak putih terangan dikit. Oke. Sudah. Nah, ini supaya kelihatan enak dan 3D-nya kelihatan, sebelum saya ubah rotasinya ya, saya akan tambahkan new kemudian light. Ya, di sini kalian bisa ke layer, new, kemudian light. Nah, ini light, ini ada beberapa pilihan. Ini ada namanya spotlight, terus ini ada light type-nya. Ini ada paralel, post spot, point, sama ambient. Jadi ini juga sama seperti apa yang ada di dunia nyata ya. Jadi kalau kalian belajar lighting atau tata cahaya gitu juga kalian pasti akan menemukan jenis-jenis lampu yang seperti ini. Ada spot, point, ambient, semuanya ada. Terus ini akan ada pengaturan intensity-nya, cone angle-nya, jadi kayak sudut untuk pencahayaannya, terus seberapa tebal cahayanya, kayak gitu-gitulah. Oke, nah ini kalau sudah dibegitukan, dia akan kelihatan lebih dalam gitu 3D-nya, jadi kayak dimensinya lebih dalam. Jadi terutama kalau ini saya ubah sedikit posisinya gitu. Jadi ini ya, ini belum minus ya, minus 25 gitu. Oke, lumayan lah. Kalau kalian cek, nah inilah, ini ada apa tuh tebalannya gitu. Yang 6 tadi juga kita X rotation-nya bikin minus 25. Position-nya, Oke. Terus kalau kalian mau mengatur letak lampunya, ya kita sama seperti minggu lalu. Kita perlu tambahkan new, kemudian kamera, ya. Jadi dengan adanya kamera ini kita bisa mengatur posisinya secara 3 dimensi ya. Terus ini pakai 28 mm aja, one note, oke. Nah sudah, kita nyalakan double view seperti minggu kemarin saat kita bikin station ID. Nah ini kita ubah di sini pakai yang top, oke. Nah ini kelihatan ya, di mana lampunya, di mana kameranya ya. Ini lampunya ini di sini. Nah ini lampunya bisa kalian atur, jadi kayak lebih mendekat. Sorry tadi salah pencet. Nah ini lebih dekat gini, dia akan lebih terang. Terus ini kita bisa tambahkan lagi light option-nya, jadi intensitasnya kita bisa tambahkan ini 150 gitu, mama di area lebih terang. Cone angle-nya kita bisa, kayaknya cone angle-nya sih nggak ada masalah sih. Jadi nggak terlalu ya, bedanya. Ya bisa ada bedanya dikit tuh, kalau di sini jadi kayak ada gelap terangnya gitu. Tadi berapa? 180 kan? Jadi 180. Configure-nya ya itulah, kalian bisa ngatur-ngatur sendiri nanti. Kasih 55. Terus udah, itu aja. Kalian bisa atur-atur ini semua lah, kalau kalian nanti punya waktu, kalian bisa bikin efek-efek yang mungkin saat kalian gabut atau kalian pengen eksperimen gitu, main lampunya bermacam-macam gitu, kasih 2 lampu gitu pun bisa. Lampunya dari kanan dan kiri gitu juga bisa kalau kalian suka eksperimen seperti itu. Oke, sudah. Ini coba yang lainnya kita nyalakan ya. Saya nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Iya. Nah, gini kan jadi udah kelihatan dia dimensinya.
Oke, gini dulu. Ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Lebih ke sampai ke tahapan sini untuk bikin teks 3D. Nggak ada. Keren banget. Pada bisa apa gimana tuh? Besarin lagi aja. Turunin dikit. Oke. Sip, dah. Jadi ini sudah masuk ke tahapan terakhir ya. Ini saya matikan. Ini tahapan terakhir kita. Wes ini kayaknya liputan 6 petang versi tahun baru Imlek nih. Jadi kalau kalian perhatikan ke sini, ya kita akan gerakkan ya ini semua elemen-elemennya termasuk ini bola dunianya ya. Jadi bola dunianya kita perhatikan dia kayak muter terus ke zoom in gitu, terus stop, terus teksnya juga entah dari mana itu nggak tahu nih tiba-tiba muncul set jebret stop. Begitu juga yang nomor 6 ini nomor 6 huruf 6 ini angka 6 ini set jebret gitu kan. Terus ini ada kayak flare-nya ini ada lampu flare. Nah, kita sekarang akan coba ngeset untuk pergerakannya dulu. Ya, kita stop di detik keempat ya. Ini saya mau kunci dulu semuanya di sini. Kita akan satu-satu gerakkan. Kita mulai dari yang world map-nya dulu ya. Kita nyalakan dulu. Terus itu akan ada beberapa apa tuh parameter yang akan kalian gerakkan ya. Terutama position kita kunci dulu jebret. Scale kunci jebret. Rotation nggak usah, jadi ini position dan skill aja udah dikunci di situ. Kita kembali di awal di sini, kita ini kurangin sampai 0 aja. Udah hilang. Udah 0 deh, hilang 10 aja. Nah, ada di sana nih. Ada di entah di sana. Terus kalau kalian lihat di sini dia akan ya kayak gitulah. Jadi dia akan mulai bergerak ke sana. Nah, saat di sini saya akan coba gerakkan CC spare-nya ini tadi. Kita akan gerakkan rotasi Y-nya. Jadi rotasi Y-nya supaya dia berputar secara horizontal. Sampai di sini stop. Kita tulis saja di sini 180. Jadi dia akan berputar ya. Nah, ini komputer kalian pasti di sini mulai ngadat ini. Karena dia sudah mulai merender adanya 1-2 aset yang 3D gitu. Jadi pasti ini berat nih. Oke, set dah. Oke, ini sudah selesai untuk yang Word-nya tadi. Kunci, kita fokus di liputan petang. Oke, liputan petang di sini kunci juga. Ini transformnya nyalain. Position sama scale kunci. Nah, ini nanti kita akan kunci Y rotation aja. Ya. Ini udah dikunci semua. Turunkan ke belakang. Scale-nya kita bikin 10 aja. Supaya masih kelihatan. Nah, di situ. Terus rotation-nya kita putar sedikit lah, 90. Ya, udah. 90. Terus apa lagi tuh? Position kayaknya nggak usah deh. Position biarin di situ aja. Bisa. Jebret. Oke. Jebret. Sip. Dah, cepet kan? Jadi kalau kalian sudah bisa memahami proses-prosesnya ya, logikanya dia bekerja, terutama ini tips dari saya ya. Jadi kalau kalian mau mendesain satu pergerakan itu, berpikirnya kebalik. Jadi dari hasil akhirnya dulu. Oke, hasil akhirnya nanti di akhir, di menit yang di detik yang terakhir, saya mau terlihat si teks atau desain ini mau terlihat seperti apa. Jadi terlihat seperti ini ya. Ya udah dikunci dulu di detik keempat ini. Terus nanti kalau di awalnya itu kan, nah jadi tinggal dibalik aja gitu. Jadi kalau sudah ada kunciannya yang terakhir ya sudah kita mulai dari sini dia akan berjalan ke sana, dia akan bergerak seperti itu terus stop di sini gitu. Udah gitu aja. Oh ini yang Word ini kayaknya dia harus diputar terus aja. Dia sampai ke sini aja. Jadi dia biar terus berputar. Nah gitu kan. Oke. Oke, kunci dulu. Ini udah kunci liputan petang, kita sekarang fokus di nomor 6. Angka 6, huruf 6. Apa sih? Itulah. Nah, ini kunci lagi ya seperti tadi ya. Jadi udah tahu di mana dia berhenti, scale kunci, position kunci.
Apa tadi? Nanti kalian mau tambahkan apa? Saya sukanya sih Y aja sih, nggak usah ribet aneh-aneh. Y rotation, udah 3 itu aja. 3 itu aja, terus kita mulai dari scale dulu, jadi supaya dia nggak kelihatan entah dari mana gitu. Jadi kita bikin 10, jebret. Nah ini kayaknya kita perlu atur nih tinggi rendahnya. Ini kita naikkan dikit. Salah. Posisinya mana dia? Oke, di sini. Terus Y rotation-nya kita kasih 90. Jebret. Oke, dia akan berjalan dari sini. Nah, oke. Sudah selesai nih. Oke, pergerakan semua sudah selesai. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jangan lupa save. Nah, ini masih ada satu efek. Kalau kalian lihat di sini ya, ada yang namanya glare ini. Ini harusnya bukan glare itu, harusnya flare. Jadi ini ada lampu itu ya, ini lampu ini ya. Kayak cahaya ilahi itu. Nah, itu cahaya ilahi. Dapat pencerahan tuh kamu bisa melihat itu. Ada suara yang ngomong. Voice of God. Loh, mana tadi? Salah, ini dia. Oke. Jadi ini kerjaan kita hari ini menyambut Imlek. Imlek 2023 dibikinnya sekarang. Breaking news. Liputan 6 petang. Oke, tadi mana tuh? Kita di sini ya. Caranya untuk bikin flare adalah pergi ke layer, new, kemudian ke mana tadi? Solid. Terus ini kalian perlu ubah menjadi hitam ya. Jadi kalau nggak hitam dia nggak akan bekerja dengan baik. Jadi bikin dia warna hitam. Oke, black solid gitu aja. Terus di sini di efek dan preset ada yang namanya lens flare. Ini kalian akan sering pakai ini. Jadi ini salah satu efek yang juga sering dipakai. Selain wiggle, terus kemudian minggu lalu itu apa sih? Light sweep atau apa ya? Atau light sweep ya. Tadi kita pakai juga ya. Jadi selain wiggle, light sweep dan lens flare itu. 3 ini kalian akan menjadi favorit. Dan kalau kalian udah pakai ini ya, lens flare ini udah kelihatan profesional lah hidup kalian tuh sebagai motion graphic artis. Oke, ini kayak gini ya. Jadi kalau kalian drag and drop lens flare-nya itu di sini, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini bukan yang akan kita cari, dan kita perlu ubah blending mode-nya dulu ke screen, kalau nggak salah. Yes, ke screen. Jadi, oh ini merah juga bagus sih. Mungkin gara-gara warnanya pas aja. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti bingung, kalian bisa ubah di sini ya. Ini ada pengubahnya, ada aturannya, settingnya. Terutama lens type-nya. Jadi lens flare ini tuh diambil dari dunia nyata ya. Jadi bagaimana lensa itu merekam matahari. Jadi kalau matahari di depan terus kalian rekam itu pasti kena flare. Jadi kalau menggunakan lensa 50 sampai 300 mm zoom kalian akan berbentuk seperti ini. Kalau pakai 35 mm dan 105 mm prime itu lensa fix ya. Jadi mungkin kalian tidak familiar ya. Di sini mungkin pakainya lensa fix untuk sebutannya. Prime lens itu dia nggak bisa di zoom in zoom out. Dia hanya fix gitu aja. Saya waktu pertama kali mendengar prime, what is prime lens? Oh, ternyata lensa fix. Oke, kalau pakai 105, jadi dia akan berwarna putih seperti ini. Kalau pakai 35, dia ya sama hampir mirip lah. Saya mau pakai yang 50-33, biar kayak ada ininya tuh apa tuh? Lingkaran halunya itu lebih banyak. Oke, dan saya akan pakai dia di sini. Jadi saya akan di 3.3,5. Nah, ini kita perlu atur ini semua secara manual ya. Kita akan kunci dulu di sini, jebret, opacity-nya. Ini kasih mundur dikit, kita kurangin aja, 0. Udah hilang. Jadi di sini dia mulai bercahaya. Set. Nah, udah, kita stop di sini. Terus kita akan gerakkan aja nih. Kita akan gerakkan si apa tuh namanya? Senternya apa sih? Ya posisinya si lampu flare ini. Kita nyalakan dulu terus sampai kemana dia? Sampai ke sini aja. Saya akan gerakkan dia. Salah.
Gerakkan sampai sana. Udah, stop di sini aja. Jadi dia set. Cling, liputan 6 petang. Oke, stop di sini. Nah, ini di sini tadi dikasih kunci di sini supaya dia ya udah stop di sini. Nah, caranya untuk memberi kunci ya. Jadi mungkin beberapa mungkin belum tahu ya. Kalau kalian ingin memberikan satu titik keyframe gitu di satu posisi ya, kalian tinggal klik ininya aja. Add or remove key at current time. Klik di sini terus udah yang di sini tinggal geser. Taruh di sini ya paling bawah deh biar jauh. Kasih aja 0. Udah. Kita tinggal lihat sini celing liputan 6 petang versi Imlek. Oke, dia masih jalan kan? Ya. Udah selesai. Inilah yang kita bikin hari ini bumpernya. Ya nggak terlalu sama tapi ya itulah kan orang beda-beda. Ini kayak gini nempel kayak gini. Tapi konsepnya yang kita pakai itu sama. Oke, ini saya render dulu. Kita akan lihat hasilnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita ada waktu banyak ini untuk apa namanya? Kalau mau mengulang atau mau ada yang kelewatan, ini sambil render dulu. Luar biasa nih, nggak ada yang tanya. Pada jago udah. Oke, ntar lagi selesai renderan. Sip. Kita lihat hasilnya. Udah gitu doang. Kalau kalian mau tambahkan apa namanya back sound, suara-suara bumper itu ya, breaking news gitu, kalian boleh. Teksnya mau diubah itu boleh. Jadi apalah koran kota gitu atau merdeka.com breaking news atau headline news liputan 6 malam gitu atau liputan 6 pagi. Mungkin kalau warna-warna kayak gini kan warna pas breaking news gitu ya. Tapi kalau liputan 6 pagi gitu mungkin warnanya biru atau oranye. Liputan 6 malam mungkin agak gelap lagi biru gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalian bisa bermain efek-efek. Oke, kalau nggak ada nih saya matikan rekamannya. Terus kita masih punya waktu banyak untuk kalau mau tanya jawab atau mau ulangi atau nanti teman-teman mau share progresnya. Oke, saya matikan. Mana nih?